Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Kevin Sergian dengan NIM 122214015. Di sini, saya akan memberikan penjelasan terkait penggunaan notebook LM ya teman-teman ya. Jadi, apa sih sebenarnya notebook LM ini? Notebook, notebook LM ini bisa kita bilang dia merupakan AI yang dapat eh, melakukan ya layaknya AI pada umumnya sekarang ya, dia mirip seperti ChatGPT atau Cloud atau Blackbox, dia juga bisa digunakan sebagai media untuk membantu kita dalam proses pembelajaran, teman-teman. Jadi, di notebook LM ini, enaknya kita itu bisa memberikan dia materi apa yang kita inginkan untuk ditelaah lebih lanjut, teman-teman. Jadi, misalnya ada materi yang kita sudah punya, cuman kita belum mengerti dan kita ingin mencari poin-poin pentingnya saja dulu atau ingin merangkumnya menjadi poin-poin penting tersebut, kita bisa menggunakan notebook LM ini, teman-teman. Jadi, seperti yang di sini sudah saya coba tadi, itu saya meletakkan eh, ini CSP Ultimate Guide. Nah, di sini kita diberikan ini ada penjelasannya, teman-teman. Ya, dari ini merupakan sumber yang kita berikan ya, teman-teman, dari berupa file PDF-nya. Jadi, file PDF-nya ini ditelaah oleh notebook LM ini dan kita diberikan ringkasan terkait poin-poin yang kita butuhkan atau poin-poin penting yang ada pada eh, file CSSP tersebut. Nah, di sini eh, keunggulan lain dari notebook LM ini, teman-teman, dia memberikan fitur catatan tertulis gitu, memberikan fitur catatan kayak notebook lah istilahnya gitu, kayak gini, panduan lengkap. Nah, ini berupa rangkuman dari apa yang kita minta, teman-teman. Kayak tentu berdasarkan sumber yang diberikan berikut adalah rangkuman poin-poin. Nih, dan ini kita bisa konversikan mau dia ke PDF atau apa itu bisa kita simpan langsung, teman-teman ya. Itu bisa kita simpan langsung ke device kita, teman-teman. Jadi nggak perlu kalau mau ini kita harus mencatat dulu atau nggak perlu kita harus kalau kita lagi misalnya mengerjakan soal atau apa kita mencari referensi atau jawabannya kita nggak perlu harus buka-buka lagi gitu. Jadi kita tinggal simpen aja. Oke, mungkin untuk notebook LM kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi notebook LM ini dia merupakan AI yang bisa mempermudah kita dalam belajar dengan cara dia ini mempelajari apa materi yang kita kasih. Dia pelajari dulu, nanti poin-poinnya diambil dari apa yang kita berikan. Itu bisa apa aja, teman-teman, baik berupa gambar atau apapun itu, teman-teman ya. Di sini juga terdapat ada seperti tambahan catatan, ringkasan audio, fitur-fitur yang terdapat itu. Oke, mungkin kita bakal lanjut dulu ke Google Gemini. Jadi Google Gemini ini, teman-teman, dia nggak jauh berbeda dari ChatGPT sih. Di sini kita tinggal menginputkan kode aja sebenarnya, teman-teman. Di Google Gemini ini, misalnya kita, yang contoh sederhana aja, teman-teman ya. Kita tanyain dulu deh, apa itu CISSP? Kan? Oke, ini langsung dijawab ya, teman-teman ya. Dia juga ada fitur deep research-nya dan Canvas. Nah, ini teman-teman, eh, kalau Google Gemini ini kayak ChatGPT sebenarnya, teman-teman. Dia mengambil referensi dari banyak sumber, teman-teman. Kayak misalnya yang referensi yang sudah tertera di Google atau dari berbagai referensi gitu, teman. Jadi dia memberikan sesuai apa yang kita inginkan, teman-teman. Ini membantu banget untuk kita belajar juga. Karena kalau misalnya kita kadang bingung dengan apa yang disampaikan atau dengan materinya kita agak ragu atau gimana, kita bisa menelaahnya sendiri lewat AI ini, teman.
teman-teman bisa lewat notebook LM tadi, bisa Google Gemini, seperti itu teman-teman ya. Dia langsung memberikan tuh kayak CSSP, ini pengertiannya merupakan sertifikasi global di bidang keamanan cyber yang diberikan oleh ISC, teman-teman. Dia juga inisiatif gitu kayak langsung memberikan poin-poin penting. Ya, di sini, oke, terdapat 8 domain. Seperti ya pelajaran kita yang di itu teman-teman ya, yang materi yang diberikan dan seperti yang kita pelajari teman-teman. Oke, seperti ini kalau untuk Google Gemini. Dia kurang lebih kayak yang ramai itu kayak kayak AI pada umumnya lah kalau Gemini ini teman-teman. Cuman dia langsung keunggulannya itu dia ini langsung di bawah naungan Google itu sendiri teman-teman. Jadi Google Gemini gitu. Oke, kita lanjut mungkin ke chat Google AI Studio. Nah, kalau untuk Google AI Studio ini, dia juga memberikan banyak fitur teman-teman kayak stream. Stream ini kita kayak bisa langsung berinteraksi langsung, kayak kita bisa berdialog gitu teman-teman, via suara atau iya via suara. Mungkin kalau di sini nggak bakal coba saya terapin ya teman-teman, tapi mungkin fiturnya begitu teman-teman bisa untuk berdialog gitu. Bisa kita enaknya bisa bikin kayak podcast gitu teman-teman. Jadi bisa dua arah gitu dia. Untuk ininya mungkin nanti kita ini ya. Tapi untuk sementara untuk video kali ini kita bakal lebih fokus ke gimana cara AI ini bisa membantu dalam apa dalam pembelajaran kita teman-teman. Jadi AI ini sebenarnya gak jauh beda dari Google Gemini tadi sama Notebook LM. Cuman dia lebih memberikan banyak fitur yang lebih atraktif juga teman-teman. Ada dokumentasi juga. Nah ini apa yang sedang dipakai nih teman-teman? Apa yang kita gunakan di sini? Ininya apa gitu? Untuk toolsnya sendiri ada seperti ini. Nah ini juga saya sudah coba masukkan rangkuman dari ini. Tadi sih cuman kayak langsung nembak aja sih, langsung nodong gimana. Kayak langsung saya berikan materinya. Dia tuh di sini memvalidasi apa yang saya berikan teman-teman. Nih, kayak baik ini merupakan laporan yang baik komprehensif mengenai poin-poin penting terkait CSP berdasarkan sumber yang diberikan. Anda telah berhasil mengasah informasi kunci dan jelas dan terstruktur. Tidak ada tambahan atau koreksi yang signifikan yang perlu saya lakukan karena rangkuman Anda sudah mencakup semua aspek tuh. Ini bisa kita gunakan untuk memvalidasi apa yang sudah kita lakukan di Teguh LM tadi, teman-teman. Di sini sebenarnya saya masih sedikit apa sedikit apa ya dibilangnya sedikit research terkait Google AI Studio ini karena ini juga baru pertama kali saya sebenarnya menggunakan Google AI Studio ini. Mungkin saya akan lebih explore lagi teman-teman ya. Nah, di sini bisa digunakan untuk memvalidasi. Coba kita tanyakan eh ada nah, oke. Kita meminta dia untuk memberikan ininya apa hal yang kurang dari kita mungkin dia bisa menambahkan. Oke. Ini dia berpikir dulu teman-teman ya dari apa yang kita inputkan, dia mencerna. Kita tunggu durasinya. Kayak dia masih berpikir, kita tunggu aja teman-teman ya. Nah, sini dia udah memberikan kita tambahan beberapa tambahan teman-teman. Oke, oke di sini mungkin kita baca dulu teman-teman. Koman kita yang udah kita buat itu udah mencakup hampir keseluruhan detail penting dari sumber yang kita berikan sendiri teman-teman. Dari yang eh, file yang kita berikan tadi, dari file yang ini, oke, dari file ini, sini. Nah, jadi di sini kalau kita
ini sebenarnya diperuntukkan banget kalau kita tuh benar-benar mencari jawaban sama penasaran dengan keberlanjutan apa ya dibilangnya kayak materi itu dibawanya kemana gitu. Atau ini nih apa kalau kita kurang tahu kita bisa menggunakan AI sebagai media belajar kita teman-teman ya. Nah ini poin-poin yang dia tambahkan. Kalau kita melihat nuansa atau penekanan yang mungkin bisa sedikit diperjelas, itu bisa ditambahkan teman-teman. Seperti penekanan pada aspek kepemimpinan dan manajerial. Oke, manfaat konkretnya, sertifikasinya, oke. Oke, jadi intinya dia ini nggak jauh beda sebenarnya teman-teman dari AI yang sebelumnya juga. AI itu dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran teman-teman ya, media pembelajaran dan bisa kita gunakan untuk mencari hal-hal yang ingin kita kembangkan juga teman-teman. Kita bisa bertanya lewat AI tentang berbagai hal ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja sih yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Kalau ada yang kurang, lebih atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.